Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar. Saya Fitriana SPG SMP Negeri 1 Long. Saya Hanif SPG dari SMK 1 Roka. Saya Foni Mariska Silvani dari SD Lampenerut Kabupaten Aceh Besar. Kami akan melakukan tugas CGP praktik coaching, tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini, Pak Hanif? Alhamdulillah sangat baik, Bu Foni. Baik. Jadi bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah sehat juga ya. Nah, kita bertemu kali ini untuk membahas masalah coaching ya, Pak ya. Saya dengar-dengar ini Pak Hanif mau meng-coach Ibu Fitriana ya? Senang sekali, Bu. Oh, mengcoach Bu Fitriana. Baik. Nah, sejauh apa nih persiapan Pak Hanif nih untuk meng-coach Bu Fitriana nih? Baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Ya, Foni telah mau menjadi pengamat saya di dalam coach ini. Nah, di sini Bu Fitriana ada masalah tentang siswa yang terlalu sikapnya tidak terpuji di sekolah. Jadi nanti akan saya lakukan coaching untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Nah, untuk coaching ini kita seperti kita tahu Bapak ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan keterampilan coaching ini. Nah, misalnya yang pertama faktor present ya, kehadiran penuh. Nanti Bapak Hanif harus mendengarkan dengan fokus ya, semua pertanyaan-pertanyaan atau apa pengembangan keterampilan dari Bu Fitriana. Kemudian Bapak Hanif harus mendengarkan secara aktif, menyimak secara aktif semua yang keluh kesah dari Bu Fitriana tentang pembelajaran di sekolahnya. Selanjutnya ada lagi faktor yang ketiga, Bapak Hanif ini nanti mengajukan pertanyaan harus yang berbobot ya Pak ya. Pertanyaannya yang berbobot, yang bebas dari asumsi, judgement dan juga asosiasi ya. Jadi pertanyaannya itu yang mengarah ke fokus ke pembelajaran, ke peserta didik. Nah, ini kita Bapak Hanif ada rubrik penilaian coaching ya. Nanti apakah Bapak ada melakukan percakapan yang sesuai dengan rubrik penilaian daripada coaching. Kemudian Bapak nanti menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitriana. Nah, itu termasuk dalam rubrik penilaian, Pak. Setelah itu, Bapak juga menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi. Lalu, Bapak juga menanyakan juga secara santai tentunya apa tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Fitriana. Nah, dalam hal coaching ini Bapak tidak boleh melupakan alur tirta, Pak ya, alur tirta ya, dimana itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, sebelum itu ada
ada tadi ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab di situ Pak Hanif. Itu Pak Hanif jangan lupakan itu. Dan ada juga rasa Pak. Rasa itu dalam hal ini yaitu receive, ask, summarize, dan apresiasi. Jadi Bapak nanti waktu menyanyikan pertanyaan kepada Bu Fitriana itu harus menerima semua pertanyaan-pertanyaan dari beliau. Kemudian Bapak juga menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan beliau, menyimpulkan untuk menjadi sebuah apa pengembangan yang ingin dijadikan langkah selanjutnya. Nah, itu nanti yang harus kita lakukan Pak ya. Baik, sejauh ini Bapak sudah memahaminya. Mungkin ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Tentang kesadaran penuh Bu ya. Iya. Apa yang sebaiknya saya lakukan agar di dalam coaching ini bisa menerapkannya dengan memang betul-betul dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh Pak ya, berarti present Pak ya. Iya. Nah, berarti Bapak memang harus fokus mendengarkan apa pertanyaan dari Bu Fitriana. Bapak kemudian menghubungkan dengan semua kemampuan Bapak, nanti bisa mendapatkan sebuah kesimpulan untuk ditingkatkan oleh Bu Fitriana. Bapak itu harus mendengarkan, menyimak dengan konsentrasi penuh. Baik, saya rasa cukup seperti ini saja, cukup sampai di sini, karena Bapak melakukan coaching kembali lagi nanti ya. Selamat bertugas Bapak, sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitriana. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Kira-kira pada diskusi ini kita akan membicarakan masalah apa nih Bu? Kita mau bicara masalah tentang siswa yang kurang berperilaku baik, ya, kurang sopan santun, kurang etika, gitu. Jadi saya mau minta waktu buat Pak Hanif untuk berdiskusi ataupun mencari solusi dari permasalahan ini. Baik Bu. Jadi masalah yang akan kita diskusikan yaitu tentang siswa di sekolah Ibu yang etikanya dan perilakunya itu tidak baik Bu ya. Tidak baik. Saya ingin mengetahui sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menanganinya Bu. Ya, untuk satu siswa ini memang kadang-kadang kami sudah habis upaya untuk merubah tingkahnya. Karena dari percakapan dia, dari pembicaraan dia, kami selalu menilai baik dia itu dengan teman, dengan guru. Jadi saya berusaha selalu memanggil, berusaha untuk mengubahnya. Kayaknya sulit Pak untuk diatur, karena itu saya melihat memang itu kebiasaannya, sudah terbiasa. Jadi untuk merubah hal yang sudah jadi biasa itu butuh proses Pak. Benar Bu. Kalau boleh saya tahu lagi, bagian yang kesulitan Ibu tadi itu di bagian mananya Bu? Ya, kalau saya lihat di bagian harus kita biasakan Pak ya. Iya. Karena saya lihat kita harus bekerja sama dengan orang tuanya. Iya. Karena dia itu semua adalah pengaruh dari lingkungan. Karena kita melihat siswa itu lebih banyak waktu di lingkungannya sendiri dibandingkan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu bersama dengan kita itu hanya sebentar Pak. Jadi apa yang kita terapkan sama dia, yang kita ajarkan sama dia itu hanya sebentar. Sementara waktu yang panjang itu, yang kebiasaan tidak bagus itu hanya di lingkungan sendiri itu lebih panjang waktunya. Jadi saya mencari waktu untuk menjumpai orang tuanya,
atau melihat dulu latar belakangnya dia, mencari tahu ada permasalahan apa dengan siswa. Ya, ya, ini dari masalah Ibu ini di sini Ibu sangat mulia Bu ya. Ibu menginginkan semua siswa itu agar berperilaku baik Bu ya. Iya. Agar juga nanti dia akan menjadi manusia yang seutuhnya baik di dalam masyarakat dan juga di lingkungan dimanapun dia berada Bu ya. Baik Bu, selanjutnya eh, untuk melakukan tujuan tersebut Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Nah, kedepannya Pak, sudah saya merencanakan kedepannya supaya siswa tersebut bisa berubah secara uh, normal, secara istimewa lah, secara aktif itu dengan cara kita menjumpai orang tuanya. Karena kalau kita lakukan di sekolah itu hanya dengan cara keseluruhan, karena kita mengharapkan siswa kita itu semua berperilaku baik. Nah, bahkan kita sudah mengadakan kita sekolah SPT kebetulan bukunya ada tiap hari, setiap hari Jumat habis sholat itu habis sholat duha, habis selesai yasin selalu ada sosialnya, tetapi dengan cara keseluruhan. Jadi tujuan kita ke depan kita menjumpai dengan orang tuanya, kita buat kerjasama dengan orang tuanya. Jadi kita mengharapkan anak ini harus dikondisikan, harus diatasi dari lingkungan, terutama di pihak lingkungan keluarga di rumah, untuk menjaga sikapnya, baik itu saat dia berbicara. Jadi perkataan yang jorok itu, yang berbicaraan yang kasar itu, tolong diatasi segera, seperti itu Pak. Ya, tadi saya mendengar Ibu akan melakukan konfirmasi atau kesediaan orang tua begitu kan. Nah, selain dari orang tua Bu, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan dengan rekan sejawat seperti Ibu Bu? Iya Pak, tentunya sudah Pak, karena memang sudah kita atasi, sudah berbagai upaya di pihak di lingkungan sekolah. Kita sudah melibatkan semua pihak dari sekolah, baik itu kepala sekolah, teman-teman guru semua, karena yang menghadapi itu sama semua Pak, bukan saya sendiri, disaksikan oleh guru-guru lain, karena dia memang sudah kebiasaannya Pak, memang dibawa dari lingkungannya itu ke lingkungan sekolah. Jadi kita mengatasinya itu supaya tidak mengimbaskan kepada siswa-siswa yang lain. Yang sudah Ibu lakukan ini sudah sangat sempurna Bu ya. Akan lebih bagus apabila Ibu juga memperhatikan bagaimana si anak ini dengan agamanya Bu. Karena kalau agamanya sudah bagus, insya Allah budi pekerti, akhlaknya juga pasti akan mulia Bu ya. Itu contohnya mungkin dari salat subuhnya Bu, salat 5 waktunya, dan itu harus kita pantau juga Bu ya, untuk memang memastikan anak tersebut memang betul-betul akhlak mulia. Nah, dari diskusi yang sudah kita bahas ini Bu, apakah Ibu ada terbayangkan ke depan keterampilan atau identifikasi apa yang akan Ibu laksanakan? Ya, yang rencana ke depan yang akan kita laksanakan, siswa ini selalu kita libatkan. Kita libatkan dia, baik kalau ada berdoa, kita minta dia untuk memimpin doanya, seperti itu. Yang penting pokoknya kita di mana apapun ada kegiatan kita libatkan dia. Karena ada juga ngaruhnya siswa tersebut ini terjadinya itu kurang perhatian. Jadi dengan perhatian kita itu sering kita memanggil dia, membuat dia menjadi teman, sering kita libatkan dia untuk mendampingi teman-temannya. Mungkin saya melihat di situ agak ada perubahan Pak. Sekali Bu, mungkin seperti Ibu bilang ya, kurangnya perhatian, jadi dengan kita berikan perhatian penuh, si anak ini akan berubah dengan sendirinya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah diskusi ini? Ya, alhamdulillah sudah lega, sangat senang bisa tukar pendapat, suka cari solusi dari Bapak Hanif ya. Mudah-mudahan apa yang sudah
saran dari Pak Hanif itu bisa saya jalankan dan bisa menerapkan pada peserta didik saya yang bermasalah ini, Pak. Baik Bu, selanjutnya kira-kira nih kapan rencana Ibu melaksanakannya Bu? Rencananya besok saya langsung memanggil orang tuanya dan saya membuat kesepakatan dengan orang tuanya. Kemudian siswa tersebut dengan segera saya mendampingi terus, Pak. Baik, alhamdulillah Bu. Baik, nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas progres sejauh mana anak yang kita bahas di hidup ya. Baik Bu, terima kasih waktunya untuk siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana ini perasaan Pak Hanif setelah melakukan coaching tadi? Barusan. Alhamdulillah Bu, saya sedikit lega dan Ya. juga kompetensi yang saya harapkan tadi juga sudah saya terapkan ya dalam terus bersama dengan Ibu Fitriana. Ya. Nah, saya juga tadi sudah melihat Bapak ya, bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan tadi kepada Ibu Fitriana. Sudah di situ sudah meliputi semua prinsip-prinsip coaching, Pak. Jadi di mana ada prinsip coaching itu kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi tadi saya lihat. Pertanyaan yang Bapak ajukan tadi juga saya lihat sudah berbobot ya. Bapak juga menggali kompetensi dan kemampuan daripada Ibu Fitriana. Nah, apakah Bapak sudah bisa mengembangkan keterampilan Bapak? Menurut saya dari coaching tadi yang sudah saya lakukan, itu saya sudah menerapkan kesadaran penuh, juga fokus ya, dan juga itu ada bertanggung jawab. Jadi setiap permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Fitriana, itu saya juga memberikan feedback ya, dan juga saya sudah melakukan dengan kesadaran penuh. Nah, baiklah. Jadi saya akan menyampaikan ini Bapak Hanif rubrik penilaian ya setelah coaching tadi ya. Bapak sudah saya lihat tadi sudah dengan present ya, dengan perhatian penuh, fokus kepada Bu Fitriana, menggali semua apa yang diinginkan oleh Bu Fitriana, dan kemudian Bapak juga tadi sudah menanyakan kepada beliau apa rencana aksi, apa tujuan dari peningkatan keterampilan beliau, apa tanggung jawab beliau ke depannya untuk peserta didik. Nah, itu tadi di yang rubrik pra observasi Pak ya. Nah, Bapak sudah melakukan yang diharapkan yang terbaik dari metode coaching ini. Dan pada bagian pasca supervisinya ini Pak ya, apakah tadi Ibu Fitriana sudah melakukan pengembangan keterampilan yang beliau miliki Bapak? Iya, dari penjelasan dari coaching tadi, Ibu Fitriana sangat menampakkan pengembangan kompetensi yang diharapkan. Jadi saya pun berharap ke depan Ibu Fitriana dapat menerapkannya di sekolah beliau terhadap kasus ini. Nah, selanjutnya ini Bapak saya lihat sudah menguasai semua dari langkah-langkah coaching kita ini. Nah, selanjutnya Bapak apa yang ingin Bapak kembangkan lagi dari kemampuan Bapak meng-coach di coaching ini? Ya, ke depan saya akan lebih mampu menyimak setiap kata-kata yang dilontarkan oleh coach saya, dan juga tentunya ketika saya bertanya itu saya pastikan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan itu pertanyaan berbobot serta bebas dari asumsi, adjustment, dan asosiasi. Ke depan pun saya akan lebih banyak melakukan latihan-latihan.
Nah, baik Pak Hanif, alhamdulillah ya kegiatan kita berjalan dengan sukses, dengan baik, sesuai yang kita harapkan. Semoga dengan ada kegiatan-kegiatan kita seperti ini bermanfaat baik, berdampak baik bagi dunia pendidikan kita. Sebelumnya terima kasih Bu atas umpan baliknya. Ya, baik Bapak, sama-sama kembali. Nah, lain kali kalau ada itu kita bisa adakan lagi meeting seperti ini. Terima kasih Bapak Hanif. Karena waktu kita sangat singkat, nanti kita ada pertemuan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.